warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih. Kita dari kelompok 2 mata kuliah Teori Etika dan Pengambilan Keputusan akan coba mempresentasikan materi terkait dengan teori etika dan pengambilan keputusan. Nah, di sini dengan saya sendiri Ahmad Rofiuddin, kemudian ada tim anggota yang lain, Mas Lukman, Antoni, kemudian ada Pak Eko Priyowibowo dan Mbak Wahyuni, Iriani Wahyuni. Kita langsung masuk ke pembahasan materi, yaitu terkait teori etika dan pengambilan keputusan. Seperti yang kita tahu bahwa teori etika ini sangat berpengaruh penting terhadap pengambilan keputusan, di mana teori etika ini membantu individu dan organisasi dalam menentukan tindakan yang benar dan salah dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa teori etika utama yang kita gunakan, namun di sini kita akan menjelaskan terkait 3 teori. Yang pertama yaitu terkait dengan teori deontologi, menjelaskan bahwa teori ini lebih berfokus kepada tindakan benar atau berdasarkan moral. Kemudian yang kedua yaitu teori terkait utilitarianisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa keputusan itu berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Dan yang terakhir yaitu tentang teori etika kebijakan, yaitu fokus pada karakter dan moral individu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yuni. Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan etis, di sini kita identifikasi masalah etika. Yang kedua, mengevaluasi alternatif berdasarkan teori etika, lalu menentukan keputusan terbaik dan kemudian mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja membahas terkait dengan studi kasus apa aja sih yang terkait dengan teori etika utama. Nah, teori deontologi ini yaitu pertama dari etika kewajiban dari kemanusiaan yang menyatakan bahwa tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral dan berdasarkan asas. Jadi moral ini menjadi poin penting dari teori etika utama yang kita bahas saat ini. Artinya mematuhi hukum, misalkan terkait dengan dilema suatu perusahaan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi atau untuk melindungi lingkungan yang ada di sekitar perusahaan atau tempat lokasi usaha perusahaan tersebut berada, itu bisa lebih dipatuhi ya terkait hukum dan lingkungannya, karena itu merupakan kewajiban moral dan jangka panjangnya itu sangat berpengaruh nanti terhadap masyarakat yang ada di sekitar, meskipun mahal gitu ya terkait dengan penyelesaian atau penyesuaian dari dampak lingkungan tersebut. Tapi itu bagian dari hal yang sudah menjadi resiko jika perusahaan harus menjalankan atau menjalankan usahanya gitu. Jadi itu sudah menjadi bagian dari resiko usaha perusahaan tersebut. Mungkin secara umum dari saya seperti itu dulu, Mas Rizky. oke, dari Pak Eko, menurut Pak Eko gimana nih dengan teori deontologi sendiri itu seperti apa sih gitu? Baik, terima kasih Pak Rizky. Kalau dari saya, contohnya misalkan dari lembaga riset. Lembaga riset kalau memang dia secara etika dijalankan, dia akan tidak hanya terkait lingkungan ya, tapi terkait manusia juga akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam arti akan ada yang namanya uji clearance ya, atau clearance etik di sini. Dalam hal ini eh, apa namanya dalam lingkup riset diharapkan jika memang clearance etik itu dijalankan, maka hasil risetnya akan mendapatkan mungkin dalam hal ini kepercayaan publik. Tidak hanya itu, untuk melindungi publik juga dan untuk meningkatkan integritas riset itu sendiri seperti itu. Jadi untuk untuk teori etika yang deontologi terkait dengan moral, ya, prinsipnya bahwa memang setiap kita melakukan sesuatu harus secara etika, baik etika ataupun
hal lainnya harus dilakukan uji terlebih dahulu. Mungkin kalau saya seperti itu Pak Rizky. Baik, mungkin ada tanggapan nih dari Mbak Yuni terkait dengan teori deontologi seperti apa sih kalau dari pengalaman dari Mbak Yuni sendiri? Kalau kalau menurut aku penerapan teori deontologi itu contohnya di tempat kerja aku gitu, bisa saja eh, saya sendiri apa ya, tidak menjalankan apa yang harus saya kerjakan. Contohnya di lingkungan masyarakat kan, lingkungan masyarakat kan ada namanya anggaran untuk pembangunan infrastruktur ya, seperti kayak pembangunan kayak drainase atau pembangunan jalan, aspal gitu. Di Nah, kalau untuk teori deontologi di sini, kalau kita terapkan, kita akan mematuhi kewajiban moral kita, pembuktian kita itu ke masyarakat itu ada gitu untuk eh, me, me- apa namanya, apa sih namanya, merealisasikan usulan-usulan dari warga gitu. Bisa saja kita hanya untuk kelompok masyarakat, lingkungan masyarakat saya sendiri, tapi ini kan kewajibannya kita untuk semua area yang ada di lingkup pekerjaan kita gitu, Mas. Nah, baik. Untuk selanjutnya nih, terkait dengan teori utilitarianisme. Nah, dari Pak Eko nih, keputusan berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Baik, terima kasih Pak Rizky. Untuk realisme ya, seperti melanjutkan yang teori deontologi sebenarnya, bahwa memang secara moral sebelum kita melakukan eh, riset, kita harus melakukan clearance etik atau dalam arti izin untuk melakukan riset apakah memang berkaitan dengan manusia atau lingkungan. Tentunya dampaknya akan sangat signifikan bagi untuk publik. Dalam hal ini jika memang hasilnya itu lancar dan memang eh, berhasil, maka bisa diterapkan tidak hanya untuk lingkungan tapi juga manusia. Tapi jika memang membahayakan, itu juga akan menjadi mitigasi untuk tidak untuk dilakukan. Tapi hal itu seringkali sering dilupakan dalam arti riset tetap dijalankan, namun untuk ethic clearance-nya diurus belakangan. Nah, ini yang harus secara etika dibenahi dalam arti memang tidak bisa hal itu dilakukan secara paralel atau bersamaannya. Mungkin Oke, harus segera baik. di di Oke, apa Kak. namanya? Ya, Oke, kalau menurut Pak Lukman sendiri gimana nih? Kalau menurut saya pertimbangan terkait dengan etika ini harus mempertimbangkan banyak atau sedikitnya efek dari suatu keputusan yang diambil. Jadi jika memang hal tersebut berpengaruh besar terhadap banyak orang ya terkait dengan teori ini, itulah yang perlu diambil gitu suatu keputusannya oleh manajemen. Mungkin itu Oke, Mas. kalau dari Mbak Yuni gimana nih? Teori utilitarianisme. Kadang sih kita dalam memahami konsep teori utilitarianisme itu menghadapi konsep yang dilematis ya kan, kayak contoh awalnya di Tangsel ini kan kayak lokasi untuk pembuangan sampah Cipecang kan belum fix tuh dulu. Tapi dengan pertimbangan tertentu untuk kebermanfaatan sebagai kelompok masyarakat yang banyak itu besar, akhirnya ditentukanlah lokasi pembuangan sampahnya itu di Cipecang yang dekat stasiun apa Pasar Serpong gitu. Ya, Walaupun dampak efek negatifnya untuk sebagian kelompok di sekitar tertentu gitu tidak baik. oke, baik. Mungkin itu Ya, aja ya ya, pembahasan kita. Mungkin kesimpulannya adalah teori etika ini memberikan dasar bagi individu dan organisasi dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai ya, moral. Nah, nanti ya. kita akan melanjutkan terkait teori-teori yang lain atau terkait materi yang lain. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih buat Mas Lukman, Pak Eko, Mbak Yuni yang udah bergabung. Baik, terima Ya, kasih. Selamat pagi dan salam pagi. sehat semuanya.